Mandiri dan orang berdikari itu banyak rongrongannya. Saudara tahu, pasti tahulah. Rekening kita diblokir. Jangan takut, pasti dikembalikan. Mengapa? Karena ini negara Pancasila. Mungkin kalau negara rampas-merampas, rampasannya dibagi-bagi, itu bisa jadi. Tapi ini negara Pancasila, Mas. Indonesia Raya, Mas. Untuk mendidik kok diblokir. Pikiran yang sehat itu mesti pelan-pelan diumumkan oleh lembaga yang mestinya melindungi. Saudara jangan takut, saya bertanggung jawab. Jangan pernah takut, kalian bisa makan, saya punya cara. Saya yakin bahwa rekening-rekening yang begitu dianalisis oleh PPATK ya, sebelum memblokir kan itu ada analisis kan, nggak main serampangan sapu jagat gitu kan. Orang ini punya 50 rekening, blokir semua, enggak gitu kan. Pasti satu-satu dipilah-pilah. Kan PPATK punya analisisnya. Ya kan, nanti dari 50 misalnya 30 terkait transaksi mencurigakan, 20 tidak. Jadi dari situ Mbak, bahwa kita melihat ada keyakinan tadi luar biasa bahwa itu nanti akan dibuka gitu kan. Artinya ini jadi tantangan bagi PPATK bahwa orang yang rekeningnya diblokir ya, yakin bahwa nanti akan terbuka. Artinya dia merasa tidak ada kejahatan di rekening dia. Nah, disinilah maka ini kan kita sudah mungkin seminggu, sudah 2 minggu kali ya dari pemblokiran itu ya. PPATK harus segera koordinasi dengan penyidik ya, untuk supaya penyidik ya mendapatkan LHD PPATK dan menaikkan statusnya ya dari yang diblokir sementara oleh PPATK menjadi pemblokiran oleh penyidik, seperti itu. Ada indikasi-indikasi bisa terjadi pencucian uang. Jadi wajar kalau PPATK memblokir rekening Panji Gumilang karena mereka harus memeriksa, karena ada indikasi tadi bisa terjadi pencucian uang. Banyak dana tadi kan. Ada juga sertifikat ini. Namanya pribadi Panji Gumilang begitu banyak sertifikat, belum keluarga, anaknya, istrinya. Dan juga ada 6 nama Panji Gumilang. Jadi ada indikasi juga Panji Gumilang melakukan pemalsuan identitas. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Rekening diblokir, Panji Gumilang murka, langsung perintahkan ini ke ribuan santrinya. Jangan takut, saya yang tanggung jawab. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang marah besar setelah sejumlah 256 rekening miliknya diblokir oleh PPATK. Panji Gumilang benar-benar tak terima sebab dan yang tersimpan di rekening itu bukan dari hasil korupsi. Itu adalah dana sumbangan dari berbagai pihak untuk proses belajar mengajar 5.400 santri di Ponpes yang ia pimpin. Panji mengaku heran sebab PPATK tega membekukan anggaran pendidikan yang bukan bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. Ia lantas mengatakan jika dirinya ingin melakukan korupsi, maka tak mungkin dia menilap anggaran pendidikan tersebut. Sebab baginya jumlahnya tak seberapa kepada para santrinya. Panji Gumilang meminta untuk tidak khawatir saat menghadapi persoalan ini. Ia menjamin para santri mendapatkan fasilitas hingga makan selama di Al Zaitun. Panji yakin setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak 256 rekening miliknya akan dikembalikan. Sebab kata dia Indonesia merupakan negara yang berideologi Pancasila. Sementara Ray Rangkuti mengakui heran dengan sikap Mahfud MD yang getol berbicara adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan Panji Gumilang. Namun anehnya hingga kini status Ponpes pimpinan Al Zaitun itu belum ditetapkan sebagai tersangka. Dari Rangkuti mengatakan langkah Mahfud yang terlihat begitu agresif menghabisi Panji Gumilang bahkan dinilai terkesan melompat dari proses penegakan hukum yang menyerap. Panji Gumilang belum lagi kata dia, saat ini Mahfud MD telah memblokir ratusan rekening dan menyita sertifikat tanah milik Panji Gumilang. Langkah ini juga dinilai sangat tidak sesuai dengan penegakan hukum yang berkeadilan. Anak itu pengamat politik yang menilai ada yang janggal dalam penegakan hukum yang menjerat Panji Gumilang. Berikut ini adalah fakta-fakta baru polemik Panji Gumilang di Ponpes Al Zaitun. Fakta ini diungkap oleh Mahfud MD dan komunika Mahfud MD membeberkan
beberapa kebobrokan Ponpes Al Zaitun Indramayu. Dilansir tribunnews.com dari akun TikTok terkuak. Fakta-fakta baru dibeberkan Mahfud MD Menko Polhukam. Mahfud MD menjelaskan kebobrokan Al Zaitun ketika menjadi keynote speech dalam hal langkah ulama nasional di pesantren Sunan Derajat Lamongan pada Rabu, membeberkan beberapa kebobrokan pondok pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Dilansir timur.com dari akun TikTok Mahfud MD 96, terkuak fakta-fakta baru yang dibeberkan Mahfud kembali menjelaskan keberlakuan Ponpes Al Zaitun ketika menjadi keynote speech dalam hal langkah ulama nasional di pesantren Sunan Derajat Lapangan pada Rabu 12 Juli lalu. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang marah besar setelah sejumlah 256 rekening miliknya diblokir oleh PPATK. Panji Gumilang benar-benar tak terima sebab dan yang tersimpan di rekening itu bukan dari hasil korupsi. Itu adalah dana sumbangan dari berbagai pihak untuk proses belajar mengajar 5.400 santri di Ponpes yang ia pimpin. Panji mengaku heran sebab PPATK tega membekukan anggaran pendidikan yang bukan bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. Ia lantas mengatakan jika dirinya ingin melakukan korupsi, maka tak mungkin dia menilap anggaran pendidikan tersebut. Sebab baginya jumlahnya tak seberapa kepada para santrinya. Panji Gumilang meminta untuk tidak khawatir saat menghadapi persoalan ini. Ia menjamin para santri mendapatkan fasilitas hingga makan selama di Al Zaitun. Panji yakin setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak 256 rekening miliknya akan dikembalikan. Sebab kata dia Indonesia merupakan negara yang berideologi Pancasila. Sementara Ray Rangkuti mengakui heran dengan sikap Mahfud MD yang getol berbicara adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan Panji Gumilang. Namun anehnya hingga kini status Ponpes pimpinan Al Zaitun itu belum ditetapkan sebagai tersangka. Dari Rangkuti mengatakan langkah Mahfud yang terlihat begitu agresif menghabisi Panji Gumilang bahkan dinilai terkesan melompat dari proses penegakan hukum yang menyerap. Panji Gumilang belum lagi kata dia, saat ini Mahfud MD telah memblokir ratusan rekening dan menyita sertifikat tanah milik Panji Gumilang. Langkah ini juga dinilai sangat tidak sesuai dengan penegakan hukum yang berkeadilan. Anak itu pengamat politik yang menilai ada yang janggal dalam penegakan hukum yang menjerat Panji Gumilang. Berikut ini adalah fakta-fakta baru polemik Panji Gumilang di Ponpes Al Zaitun. Fakta ini diungkap oleh Mahfud MD dan komunika Mahfud MD membeberkan beberapa kebobrokan Ponpes Al Zaitun Indramayu. Dilansir tribunnews.com. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.